Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya atas nama Kabul SPDI MSI dari unit tugas SMP Negeri 2 Lengkong yang beralamatkan di Desa Sumbersono, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru kurang memahami karakteristik anak. Di sini guru hanya banyak menggunakan metode ceramah dan cenderung siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, siswa cenderung pasif dan motivasi belajarnya sangat rendah. Pada hal ini, kadang saya sering lupa bahwa pembelajaran bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam aspek belajar. Yang ketiga, guru mendominasi pembelajaran yang biasa disebut teacher center. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran di zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan di antara mereka. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM yang hanya mengutamakan kognitif anak. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka sangat lesu, tidak bersemangat. Dan ketika saya menanyakan sebuah pertanyaan setelah pembelajaran, mereka hanya terdiam. Yang kelima, suasana kelas yang lebih tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Sebelum mempelajari modul 1.1, berikut gambaran suasana kelas yang ada di sekolahan saya. Ini gambarannya. Yang gambar pertama ini pembelajaran berpusat pada guru. Siswa hanya duduk diam mendengarkan. Penilaian yang dilakukan hanya mengutamakan aspek-aspek kognitif saja. Kemudian selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yaitu yang pertama, merubah pemikiran saya. Satu, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Jadi apapun yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih menggunakan sumber apa yang nantinya akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru hanyalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau yang biasa disebut student center.
Dengan pembelajaran yang terpusat pada anak, anak-anak akan merubah menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Kita memahami bahwa anak-anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran akan lebih berwarna. Tentunya sebagai seorang pendidik yang merupakan sebagai pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat mereka. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1 ini juga merubah perilaku saya. Yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa dapat meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Bahasa mudahnya kita memerdekakan mereka untuk penyelesaian tugas sesuai dengan minat dan bakat kreativitasnya mereka. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, alias kita menuntun sesuai dengan kodratnya. Pendekatan personal itu sangat dibutuhkan supaya lebih dekat dengan anak. Selanjutnya, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya terapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini perlu kita terapkan mengingat perkembangan zaman, perkembangan ilmu teknologi yang begitu pesat. Ini banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha menerapkan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan pada kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan pada anak untuk dapat mengeksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide yang kreatif, inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengedepankan aspek budi pekerti. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan saya teladankan pada siswa tentang bagaimana mereka bersikap untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, pembelajaran yang menuntun bukan menuntut. Kita sebagai guru berperan sebagai AMONG, utamanya di kelas. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita bisa menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat seorang anak adalah bermain, sehingga di sini saya akan mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan sehingga akan membuat suasana kelas akan lebih menyenangkan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan,
Yang pertama yaitu bagaimana kita dapat segera mengimplementasikan di kelas, di sekolahan kita dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Khususnya terkait tentang yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya mempelajari ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada peserta didik. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya akhiri, ada sebuah motivasi yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Ketua Pergunu Pusat, bahwa beliau menyampaikan, menjadilah guru yang baik, atau kalau tidak bisa, tidak usah menjadi guru. Ini mengandung filosofi yang begitu luar biasa. Jadi ketika kita bisa memberikan sesuatu yang baik, maka kita diinstruksikan untuk menjadi guru. Tetapi kalau kita tidak bisa menjadikan siswa-siswa kita menjadi lebih baik kita tidak usah menjadi guru. Akhiran, semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.